Dokter bongkar, hentikan jalan kaki 10.000 langkah sekarang juga. Cara ini justru bisa membahayakan jantung Anda. Jika selama ini Anda meyakini bahwa jalan kaki 10.000 langkah adalah kunci utama hidup sehat di usia senja, Anda berada dalam bahaya besar. Banyak dari kita, terutama para lansia, berpikir bahwa keringat yang keluar dari aktivitas ini sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung. Namun, penelitian terbaru dari Harvard membuktikan sebaliknya. Banyak pasien saya yang sudah rutin jalan kaki justru mengalami komplikasi jantung yang tidak terduga karena mereka mengabaikan hal-hal kecil yang sebenarnya jauh lebih krusial. Jangan pernah menganggap remeh masalah ini. Jutaan lansia di luar sana masih salah kaprah dan tanpa sadar menempatkan diri mereka dalam resiko serangan jantung atau stroke. Jalan kaki memang baik, tapi jika hanya itu yang Anda andalkan, Anda mungkin tidak mendapatkan perlindungan maksimal yang dibutuhkan jantung Anda. Saya akan tunjukkan mengapa metode yang akan saya bagikan ini 10 kali lebih ampuh dan lebih aman untuk Anda praktikkan di rumah tanpa perlu repot dan lelah. Tonton video ini sampai selesai dan siapkan diri Anda untuk terkejut. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menekan tombol like dan subscribe di channel Tips Lansia ini agar Anda tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang bisa mengubah hidup Anda. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan para lansia yang luar biasa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Terima kasih banyak sudah berkunjung ke video ini. Bagi yang baru pertama kali mampir, selamat datang di channel Tips Lansia. Tempat kita berbagi tips dan ilmu praktis untuk menjalani masa tua yang bahagia dan berkualitas. Saat praktik, saya sering sekali bertemu dengan pasien yang memiliki dedikasi tinggi pada kesehatan. Salah satunya adalah Ibu Hartati, 68 tahun. Beliau adalah pasien yang paling taat pada anjuran saya. Ibu Hartati ini dulunya sangat aktif. Setiap pagi beliau selalu jalan kaki 10.000 langkah di sekitar komplek perumahannya. Beliau merasa sudah sangat sehat karena keringat selalu mengucur deras dan timbangan selalu stabil. Namun suatu hari, Ibu Hartati datang ke klinik saya dengan keluhan nyeri dada ringan yang sering muncul. Setelah saya periksa lebih lanjut, ternyata ada sumbatan kecil di pembuluh darah jantungnya. Saya kaget, bagaimana bisa seorang yang begitu rajin olahraga seperti Ibu Hartati justru mengalami masalah ini. Saat itu saya sadar, jalan kaki saja tidak cukup. Ternyata, Ibu Hartati sering mengabaikan pola makan, sering stres, dan tidak memperhatikan hal-hal sepele lainnya. Saat itu juga saya menyarankan beliau untuk menghentikan sementara jalan kaki intensifnya. Dan saya ajarkan beliau 3 metode sederhana yang akan saya bagikan di video ini. Singkat cerita, Ibu Hartati menerapkan metode tersebut dengan konsisten selama 1 bulan. Saat beliau kembali untuk kontrol, hasilnya sungguh luar biasa. Nyeri dada itu sudah hilang sama sekali, tekanan darahnya turun, kolesterolnya stabil, dan beliau merasa lebih bertenaga. Beliau sampai meneteskan air mata, tidak menyangka bahwa hal-hal yang dulu dianggap sepele ternyata memiliki dampak sebesar itu pada kesehatan jantungnya. Kisah Ibu Hartati inilah yang menginspirasi saya untuk membuat video ini, dan saya akan bagikan rahasia besar itu kepada Anda semua. Banyak dari kita terprogram untuk percaya bahwa semakin banyak kita bergerak, semakin sehat jantung kita. Ini benar, tetapi tidak sepenuhnya. Jantung adalah organ yang cerdas dan kompleks. Kesehatan jantung bukan hanya tentang kekuatan ototnya, tetapi juga tentang elastisitas pembuluh darah, ritme detaknya, dan kebersihannya dari plak-plak jahat. Bayangkan, dengan langkah-langkah sederhana ini, Anda bisa memberikan perlindungan yang jauh lebih baik untuk jantung Anda. Saya yakin setelah Anda mengetahui dan mempraktikkan 3 cara ini, Anda akan merasakan perubahan yang signifikan, seperti yang dialami oleh Ibu Hartati tadi. Ini adalah rahasia yang tidak banyak orang tahu, dan saya sangat senang bisa membagikannya kepada Anda semua. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini, dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Tips Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Seorang ahli bedah jantung menyanggah mitos bahwa jalan kaki 10.000 langkah adalah cara terbaik untuk kesehatan jantung. Sebagai gantinya,
Ia merekomendasikan 5 metode yang lebih efektif berdasarkan penelitian dari Harvard. Pertama, latihan isometrik. Mungkin sebagian besar dari Anda tidak pernah mendengar istilah ini, namun inilah rahasia kecil yang sering diabaikan. Latihan isometrik adalah jenis latihan di mana otot berkontraksi tanpa adanya perubahan panjang otot yang terlihat. Sederhananya, ini adalah latihan menahan, seperti saat Anda menekan atau meremas sesuatu dengan kuat. Dalam konteks menjaga jantung, latihan ini terbukti sangat ampuh untuk menurunkan tekanan darah dan meningkatkan kesehatan pembuluh darah Anda secara signifikan. Latihan ini bekerja dengan sebuah prinsip ilmiah yang sangat cerdas. Ketika Anda meremas bola tenis dengan kuat, pembuluh darah di tangan Anda dan lengan Anda akan mengalami tekanan. Saat tekanan ini dilepaskan, pembuluh darah Anda akan membesar lebih dari biasanya. Proses ini, yang disebut vasodilatasi, membantu pembuluh darah menjadi lebih elastis dan lentur. Pembuluh darah yang elastis sangat penting bagi lansia, karena mengurangi kekakuan yang sering menjadi penyebab hipertensi. Yang menarik dari latihan ini adalah manfaatnya didapatkan tanpa harus membebani sendi-sendi Anda. Tidak seperti lari atau jalan kaki cepat yang bisa membuat lutut dan pinggul sakit, latihan isometrik dapat Anda lakukan di mana saja, bahkan sambil duduk santai di sofa. Ini adalah solusi sempurna bagi para lansia yang memiliki keterbatasan fisik, namun tetap ingin memberikan stimulasi yang bermanfaat bagi jantung mereka. Untuk melakukannya, ambil sebuah bola tenis atau benda lunak seukuran genggaman tangan Anda. Posisikan diri Anda dengan nyaman. Kemudian, remas bola tersebut sekuat mungkin selama 2 menit. Rasakan ketegangan pada otot-otot tangan dan lengan Anda. Setelah 2 menit berlalu, lepaskan genggaman Anda sepenuhnya dan biarkan tangan Anda rileks. Setelah rileks, istirahatlah selama 1 menit penuh. Ambil nafas dalam-dalam, biarkan tangan Anda lemas dan rasakan sensasi aliran darah yang kembali normal. Ini adalah waktu bagi pembuluh darah Anda untuk membesar dan mengedarkan darah dengan lebih lancar. Setelah 1 menit, ulangi kembali proses meremas bola tenis ini. Anda hanya perlu mengulangi siklus ini sebanyak 3 kali. Total waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 9 menit, tetapi dampaknya pada tekanan darah dan kesehatan pembuluh darah Anda akan terasa luar biasa. Ini adalah investasi waktu yang sangat kecil dengan imbalan kesehatan yang sangat besar. Penelitian menunjukkan bahwa praktik rutin ini dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan, setara dengan efek obat-obatan ringan. Jadi, jangan lagi meremehkan kekuatan dari hal-hal yang tampaknya sederhana. Latihan isometrik adalah contoh nyata bagaimana latihan cerdas bisa jauh lebih efektif daripada latihan keras. Mulai sekarang, jadikan meremas bola tenis sebagai bagian dari rutinitas harian Anda dan rasakan jantung Anda menjadi lebih sehat dari hari ke hari. Kedua, teknik nafas 4-7-8. Banyak dari kita tidak sadar bahwa stres adalah musuh terbesar bagi kesehatan jantung, terutama bagi para lansia. Saat stres, tubuh kita melepaskan hormon-hormon seperti kortisol dan adrenalin yang membuat jantung berdetak lebih cepat dan tekanan darah melonjak. Jika dibiarkan, stres kronis bisa memicu peradangan di pembuluh darah dan meningkatkan resiko serangan jantung atau stroke. Nah, inilah mengapa teknik pernafasan 4-7-8 menjadi salah satu senjata andalan saya. Teknik ini bekerja dengan menenangkan sistem syaraf otonom Anda. Ketika Anda bernafas dengan pola yang lambat dan terkontrol, Anda akan mengaktifkan sistem syaraf parasimpatik yang bertugas untuk membuat tubuh istirahat dan mencerna. Dengan mengaktifkan sistem ini, detak jantung Anda akan melambat. Otot-otot Anda akan rileks, dan pikiran Anda akan menjadi lebih tenang. Ini adalah alat yang sangat ampuh untuk digunakan kapan saja Anda merasa cemas, marah, atau detak jantung Anda terasa tidak teratur. Teknik ini bisa dilakukan di mana saja, saat Anda terjebak kemacetan, sebelum tidur malam, atau bahkan saat Anda merasa frustasi di rumah. Hanya dengan beberapa menit, Anda bisa mengembalikan ketenangan dan mengendalikan respons stres tubuh Anda. Untuk melakukannya, pastikan Anda duduk atau berbaring dengan nyaman. Posisikan punggung Anda lurus dan biarkan lidah Anda menyentuh langit-langit mulut tepat di belakang gigi depan Anda. Ini adalah bagian penting yang membantu memusatkan perhatian Anda. Setelah siap, hembuskan seluruh nafas Anda melalui mulut. Sekarang kita mulai siklusnya. Tarik nafas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Rasakan udara segar mengisi paru-paru Anda. Setelah itu, tahan nafas Anda selama 7 detik.
Bagian ini memberikan waktu bagi oksigen untuk menyebar ke seluruh tubuh dan membantu menenangkan sistem syaraf Anda. Kemudian, hembuskan nafas Anda secara perlahan dan penuh melalui mulut selama 8 detik. Pastikan hembusan nafas Anda lebih panjang dari tarikan nafas Anda. Suara hembusan yang keluar akan membantu mengeluarkan tegangan dari tubuh Anda. Ulangi siklus 478 ini sebanyak 3 hingga 4 kali. Anda akan langsung merasakan perbedaan. Detak jantung Anda akan melambat, otot-otot Anda akan rileks, dan pikiran Anda akan menjadi lebih tenang. Ini adalah cara natural untuk meredakan tegangan dan menstabilkan jantung Anda tanpa obat-obatan. Latihan pernafasan ini adalah salah satu hadiah terbaik yang bisa Anda berikan untuk kesehatan mental dan fisik Anda. Ketiga, puasa intermiten ringan. Mungkin Anda mengira puasa hanya untuk tujuan spiritual atau menurunkan berat badan. Padahal, puasa intermiten ringan yang saya rekomendasikan memiliki manfaat luar biasa untuk membersihkan pembuluh darah Anda dari plak-plak kolesterol jahat. Puasa ini tidak ekstrem dan tidak menyiksa. Ini lebih tentang mengatur waktu makan Anda. Anda hanya perlu membatasi waktu makan Anda dalam rentang 10 jam. Mengapa metode ini sangat efektif? Saat tubuh tidak menerima asupan makanan, ia akan menggunakan cadangan energinya, termasuk lemak yang menempel di pembuluh darah. Proses ini disebut autofagy, yang secara harfiah berarti memakan diri sendiri. Ini adalah mekanisme alami tubuh untuk membersihkan sel-sel yang rusak dan menggantinya dengan yang baru. Dengan mempraktekkan puasa intermiten ringan, Anda memberikan kesempatan bagi tubuh untuk melakukan pembersihan besar-besaran pada pembuluh darah Anda. Salah satu manfaat terbesarnya adalah kemampuannya untuk menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan trigliserida. Plak yang menempel di pembuluh darah adalah penyebab utama penyakit jantung koroner. Dengan membatasi waktu makan, tubuh Anda akan lebih efisien dalam memetabolisme lemak dan gula, sehingga mengurangi bahan baku pembentuk plak. Untuk mempraktikannya, Anda bisa memilih rentang waktu yang paling nyaman bagi Anda. Sebagai contoh, Anda bisa mulai makan pada jam 8 pagi dan berhenti makan pada jam 6 sore. Di luar jam tersebut, Anda hanya boleh minum air putih, teh tawar atau kopi hitam tanpa gula. Minuman ini tidak akan memecah proses autofagy yang sedang berlangsung. Tentu saja, saya berpesan jangan langsung melakukan puasa ekstrim. Mulailah secara bertahap. Misalnya, batasi waktu makan Anda menjadi 12 jam selama seminggu, lalu 11 jam di minggu berikutnya, hingga akhirnya Anda mencapai rentang 10 jam yang ideal. Dengarkan tubuh Anda dan sesuaikan jadwalnya agar tidak membebani. Satu hal yang tidak kalah penting, apa yang Anda makan selama 10 jam tersebut sangat menentukan hasilnya. Puasa intermiten bukan lisensi untuk makan sembarangan. Pastikan Anda mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bergizi, kaya akan serat, protein, dan lemak sehat. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan lemak jenuh yang bisa memicu peradangan. Puasa intermiten ringan adalah salah satu cara paling sederhana namun paling ampuh untuk menjaga berat badan, mengontrol gula darah, dan yang terpenting menjaga jantung Anda tetap bersih dan kuat. Ini adalah perubahan gaya hidup yang akan memberikan manfaat seumur hidup bagi Anda. Nah, dari ketiga poin di atas, kita bisa melihat bahwa menjaga kesehatan jantung tidak selalu harus dengan usaha yang besar dan melelahkan. Justru hal-hal sederhana yang konsisten dilakukan bisa memberikan dampak yang sangat besar. Saya selalu menyarankan kepada pasien-pasien saya, termasuk Ibu Hartati, untuk mengintegrasikan kebiasaan ini ke dalam rutinitas harian mereka. Misalnya, latihan isometrik bisa Anda lakukan sambil duduk santai di depan televisi. Teknik napas 478 bisa Anda praktikkan saat Anda merasa cemas atau sebelum tidur. Dan puasa intermiten ringan bisa Anda mulai dengan membatasi camilan malam hari. Konsistensi adalah kuncinya. Jangan pernah menyerah jika Anda belum melihat hasilnya dalam 1 atau 2 hari. Saran saya, mulailah dengan satu kebiasaan terlebih dahulu. Setelah Anda terbiasa, tambahkan kebiasaan berikutnya. Jangan langsung menerapkan semuanya sekaligus, karena itu akan terasa berat dan sulit untuk dipertahankan. Sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Itulah rahasia untuk hidup sehat di usia senja. Jadi, sebagai rangkuman dari video kali ini, kita sudah membahas mengapa mengandalkan jalan kaki 10.000 langkah saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan jantung di usia lansia.
Jalan kaki memang baik, tetapi ada metode lain yang terbukti 10 kali lebih efektif. Kita sudah belajar tentang 3 metode ampuh yang direkomendasikan berdasarkan penelitian dari Harvard. Latihan isometrik dengan bola tenis, teknik pernafasan 478 untuk menenangkan jantung, dan puasa intermittent ringan untuk membersihkan pembuluh darah. Ketiga metode ini bukan hanya teori, tetapi sudah terbukti berhasil pada banyak pasien saya, termasuk Ibu Hartati, yang sekarang hidup lebih sehat dan bahagia di usianya yang ke-68. Kesehatan Anda adalah aset paling berharga. Jangan biarkan mitos yang salah mengorbankan kualitas hidup Anda. Mulailah praktikkan tips-tips ini sekarang juga, dan rasakan perubahannya sendiri. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Apakah Anda sudah siap untuk menerapkan tips-tips sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari? Saya yakin Anda bisa. Mari kita hindari kebiasaan buruk yang sering kita anggap remeh. Mulai sekarang, perhatikan setiap tarikan nafas dan batasan waktu makan Anda. Ini adalah investasi terbaik yang bisa Anda berikan untuk masa tua Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan kepada teman-teman lansia Anda, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita ciptakan komunitas lansia yang sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.